Malun semahe, puji nama Tuhan. Saya berharap kita sehat-sehat, kita tetap menikmati hari-hari ini, sekalipun dalam berbagai tantangan dan pergumulan, kita tetap mau bersuka cita. Dan kita akan masuk hadirat Tuhan dengan ibadah kita hari ini. Dan kita akan membaca bersama firman Tuhan di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami mengucap limpah syukur. Terima kasih banyak atas semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di minggu kelima di bulan Agustus tahun 2021 adalah merupakan karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami semua untuk ada di sekitar firman-Mu, untuk membaca dan mendengarnya. Tetapi juga lebih dari semuanya itu Bapa, diberikanlah kami kemampuan untuk melakukan setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan yang sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukannya dalam hidup kita. Amin. Jemaat Gemis Immanuel Bandung yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah sangat kenal dengan bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, tentang bagaimana kita disebut sebagai garam dan terang dunia. Tetapi apakah kita juga mengerti arti dari menjadi garam dan terang dunia? Marilah kita membahasnya bersama, belajar bersama dengan firman ini. Bapak Ibu Saudara, garam dan terang adalah dua perumpamaan yang disampaikan Yesus ketika dia mengadakan khotbah di bukit. Dia menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kamu itu berarti orang yang ada di sekitarnya pada saat itu yang sedang mendengar. Dan garam dan terang adalah yang harus diambil sesuatu dari dalamnya untuk kemudian orang-orang itu melaksanakan, mengartikan dan memahami apa sesungguhnya maksud Yesus dalam mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus biasanya, bahkan kebanyakan dari setiap pelayanannya di tengah-tengah orang-orang pada saat itu, sering sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan
yang ada di sekitar mereka, yang mereka gunakan, yang selalu ada dan tidak asing dari kehidupan mereka sehari-hari. Nah, garam dan terang juga adalah sesuatu yang sangat dekat dengan orang-orang pada saat itu, bahkan kita juga saat ini. Garam adalah sesuatu yang pada zaman itu juga selain berfungsi untuk memberi rasa enak dalam makanan, tetapi juga berfungsi untuk membuat sesuatu bertahan, tidak cepat busuk, dan juga bisa digunakan untuk pupuk. Jadi garam memang sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang pada saat itu, bahkan masa kini. Karena itu Yesus menggunakannya untuk menjadikan perumpamaan dari maksud dan tujuan Yesus untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mendengar. Bapak Ibu Saudara, garam dan terang adalah yang dimaksud Yesus adalah bagaimana orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah mendengar firman Tuhan, orang yang sudah memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran, orang itu sesungguhnya harus menjadi garam. Kalau garam sesungguhnya atau garam yang asli dan nyata membuat masakan menjadi enak, itu juga diharapkan bahwa orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus itu menjadi garam dalam perumpamaan sebagai orang-orang yang memberikan sesuatu yang membuat orang lain di sekitar kita merasakan rasa nyaman, rasa tentram, rasa damai sejahtera ketika kita ada di dalamnya. Artinya kemanapun kita pergi dan berada, kita akan selalu memberikan rasa yang membuat orang di sekitar kita jauh dari rasa gelisah, tidak enak, dan sebagainya. Misalnya, ketika kita melihat ada seseorang yang baik, ya, yang sopan, yang penuh dengan kasih, seringkali kalau dia ada di sekitar kita, ngobrol dengan kita, bercengkrama dengan kita, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Membuat kita merasa nyaman, aman, dan damai sejahtera. Kita akan mampu bertahan ngobrol dengan seseorang itu walaupun berjam-jam lamanya. Karena kita merasakan bahwa kehadirannya itu membuat kita nyaman, aman, dan damai. Tetapi akan berbeda ketika kita hadir lalu ada orang yang kemudian merasa takut, merasa cemas, merasa tidak nyaman. Bisa saja dengan perilaku kita atau kata-kata yang terucap dari mulut kita, atau apapun yang membuat orang di sekitar kita merasa nggak enak kalau ada kita. Mungkin dia mendengar bahwa kita akan datang ke tempat dia ada, bisa saja dia sudah pergi duluan karena dia merasa tidak nyaman kalau ada kita. Jadi seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menjadi orang-orang yang dapat diterima di mana saja, karena setiap pemberlakuan kehidupannya lewat perkataannya, lewat tindakannya, lewat bahasa tubuhnya adalah sesuatu yang membuat orang lain merasakan kenyamanan, kebahagiaan, damai sejahtera. Jadi keenakan rasa yang boleh
dibuat oleh garam ini juga menjadikan kita orang Kristen yang membuat keenakan rasa juga ketika kita ada di tengah-tengah orang lain. Jadi manfaat dari kita menjadi garam adalah membuat orang lain menikmati kesukacitaan, kenyamanan, keamanan, damai sejahtera dalam kehidupan mereka dan kita juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, akan sangat tidak nyambung kalau ketika kita menjadi orang Kristen, orang percaya, tahu firman, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, kalau kita kemudian dianggap adalah orang yang sering menjadikan setiap tempat pertemuan, pertemanan, persahabatan tidak kondusif. Artinya bahwa setiap kehadiran kita janganlah kemudian menjadikan orang lain merasa terganggu ataupun merasa tersindir ataupun merasa tersinggung dengan apa yang menjadi tindakan perkataan kita. Karena itu berarti garam yang adalah sikap hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, memang ada dalam situasi-situasi tertentu ada orang-orang yang memang punya karakter ceplas-ceplos, ada memang orang-orang yang punya karakter tidak bisa menyimpan sesuatu yang dia rasa. Tetapi itu semua tidak akan bermasalah, akan tetap menjadikan hubungan satu dengan yang lain nyaman kalau ketika kita mengatakan sesuatu secara ceplas-ceplos ataupun sesuatu yang memang tidak bisa ditahan karena akan menjadi ganjalan di hati, itu sesuatu yang baik, tetapi cara menyampaikannya dengan bagaimana kita kemudian melihat orang yang akan mendengar. Apakah dengan kata-kata ini, apakah dengan ungkapan ini dia tidak akan tersinggung atau bagaimana. Jadi semua itu bisa dikatakan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik kalau kita menyadari bahwa kita adalah garam dunia yang akan memberikan rasa yang nyaman, yang damai kepada orang lain di situasi apapun. Nah, ketika kita disebut terang dunia, itu juga dikatakan bahwa orang yang disebut sebagai terang dunia adalah orang yang selalu terlihat kebaikannya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita kalau melakukan hal yang baik tidak harus dilihat orang. Apa yang kita lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh melihat. Jadi kebaikan yang dimaksudkan Kristus adalah bagaimana kita dapat dilihat. Artinya walaupun kita tidak dalam bentuk pemberian, tetapi dalam setiap sikap hidup kita, ide yang kita sampaikan, cara kita menyampaikan dengan perkataan, cara kita memberlakukan, semua itu dilihat dalam kerangka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kebaikan, pemberian kita memang tidak selamanya kita nyaman untuk kemudian dilihat orang. Tetapi paling tidak ketika kita memberi, kita dengan orang yang kita beri pasti ada interaksi dan mereka tahu bahwa kita melakukannya. Dan yang paling penting mendasari setiap perbuatan kita adalah kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu kita pasti tidak akan kemudian menjadi orang yang tinggi hati ketika kita sudah
melakukan apa yang Tuhan kehendaki, misalnya dengan memberi bantuan, memberi pertolongan kepada orang lain. Dan karena itu firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus terus-menerus melakukan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, karena itu adalah cara orang untuk melihat ciri orang percaya. Jadi kebaikan juga selain dari memberi, kita juga akan melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, seperti garam tadi. Kita juga akan dilihat sebagai orang yang bijaksana melihat sesuatu masalah. Kita juga akan dilihat sebagai seseorang yang berhikmat ketika dalam menanggapi atau menyimpulkan sesuatu. Kita akan selalu melandasinya dengan pengetahuan yang dari Kristus, yaitu hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kebaikan-kebaikan kita dalam bentuk apapun akan dilihat sebagai sesuatu yang keluar atas dasar iman kita kepada Kristus. Jadi kita yang hidup saat ini tidak hanya dengan teman sesama orang Kristen, tetapi ada orang juga di luar Kristen, pasti akan melihat bahwa dia tidak korupsi tuh, karena dia anak Tuhan, karena dia orang Kristen. Dia tidak ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena dia orang Kristen. Dia sangat berbeda. Dia mengasihi orang yang membencinya, karena memang itu ajaran Tuhannya. Jadi setiap perlakuan kita, setiap apa yang menjadi sikap hidup kita akan selalu dilihat dari mana dia mendapatkannya. Orang Kristen sangat istimewa karena kita selalu menerima pengajaran dari Tuhan tentang bagaimana mengasihi, karena itu adalah dasar dari kekristenan. Dan karena itu kasih yang melebihi kasih dunia ini akan selalu terlihat, akan selalu berbeda dari orang lain. Jadi menurut dunia kita harus mengasihi orang lain. Tetapi menurut orang Kristen, kita harus mengasihi orang yang juga membenci kita, sekalipun membenci kita. Jadi itu adalah nilai lebih dari kekristenan. Bahkan selain mengasihi orang yang menjadi musuh kita, yang membenci kita, kita juga diajarkan untuk mendoakan mereka, meminta berkat buat mereka. Itu adalah bagian dari keyakinan kita, pengajaran Kristus atas kita. Dan karena itu ketika kita disebut garam dan terang dunia, itu berarti bahwa kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dari kebiasaan dunia ini. Kita akan menjadi sesuatu yang terlihat berbeda. Terang itu jika ada di atas gunung, pasti itu akan sangat terlihat, bercahaya sendiri, berbeda sendiri. Ketika terang itu di tengah-tengah kegelapan. Jangan kemudian, kata firman, pelita itu lalu diletakkan di bawah gantang atau ditutupi. Kita harus tetap bersinar. Kita tetap harus menyatakan apa yang Tuhan ajarkan. Sekalipun kita di sekitar kita ada banyak hal-hal kegelapan, ada banyak orang-orang yang melakukan dosa, jangan kemudian kita ikut karena kebanyakan orang sudah melakukannya.
kita harus menjadi berbeda karena kita adalah terang Kristus yang menerangi dunia ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mampu menjadi garam dan terang dunia seperti apa adanya kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita harus tetap dan selalu bergumul dalam kehidupan kita saat-saat ini di tengah-tengah pandemi. Saya percaya kita ada sampai hari ini karena kasih, karunia, berkat, anugerah Tuhan semata. Karena itu saya juga yakin dan percaya kita akan tetap maju bersama Tuhan, mampu untuk melakukan setiap kehendaknya, menjadi garam dan terang dunia. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin.